Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat Kalam Ramadan, di dalam setiap pembukaan saya selalu membaca hamdalah dan sholawat. Begitupun dalam setiap doa, saya secara pribadi mendapatkan ijazah dari guru-guru saya. Jangan lupa setelah kita mengucapkan rasa syukur dengan ucapan Alhamdulillah atas ala kulli hal. Yang kedua, jangan lupa bersolawat. Tema kali ini saya ingin sedikit membahas tentang keutamaan solawat. Kita mulai dari ayat Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini secara tidak langsung memerintahkan kepada kita semuanya yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sallu alaihi wasallimu taslima, untuk bersolawat kepadanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi bi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan menurunkan rahmatnya 10 kali. Dari sini saya ingin berbicara tentang kedudukan solawat itu adalah merupakan nilai yang harus kita kokohkan sebagai bentuk rasa berterima kasih kita kepada Allah atas diturunkan Nabi Muhammad kepada kita semuanya sebagai utusan Allah. Karena kalau tanpa ada Nabi Muhammad, kalau kemudian Nabi Muhammad tidak berupaya untuk sekuat tenaga mencurahkan pikirannya untuk bisa menyelamatkan umat, baik umat pada saat itu yang dikatakan sahabat maupun umat setelahnya, tabi'in sampai kepada kita, maka kemungkinan besar agama Islam ini tidak akan terjaga secara kuat, secara utuh, secara baik dan selamat sesuai dengan apa yang menjadi nilai yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah itu tidak pernah beliau menginginkan dirinya menjadi seorang raja, menjadi seorang yang kaya, tetapi permintaan Nabi Muhammad kepada Allah adalah kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Permintaannya apa? Ingin umatku semuanya masuk surga. Ternyata dari ujung kaki sampai ujung kepala, pikiran dan konsentrasi seluruh pemikirannya Nabi Allah Muhammad untuk umatnya. Sehingga dalam salah satu riwayat-riwayat para ulama, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggalkan dunia ini, wafat dalam keadaan menyebutkan ummati, ummati, ummati. Dari situlah kemudian sholawat ini menjadi satu hal yang mendorong kepada umat untuk tidak melupakan peran serta Nabi Muhammad SAW dalam agama. Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk menyampaikan agama Allah kepada umat. Sehingga dengan adanya Nabi Muhammad, maka kita sadar kita tidak akan bisa kuat, umat tidak akan kuat, Islam tidak akan kokoh tanpa kehadiran beliau tersebut. Nah, sholawat itu pertama di situ. Yang kedua, sholawat itu adalah cara dan upaya kita untuk sampainya seluruh permohonan kita kepada Allah. Dan jalur yang paling cepat adalah jalur melalui sholawat. Saya teringat seorang penyair mengatakan begini, adimis sholata ala Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudin a'maluna bainal qabul wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Adimis salat ala Muhammad, dawamkan, bacalah sholawat secara terus menerus, dawamkan bacaan sholawat. Kenapa? Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudin, karena sholawat pasti diterima. Sholawat itu pasti diterima, tidak akan ditolak oleh Allah. Amal kita, a'maluna bainal qabul wa raddiha, amal kita itu antara diterima atau tidak, tetapi sholawat pasti diterima.
illa salata ala Nabi Muhammad. Maka sahabat Kalam Ramadan, umumnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan tinggalkan satu hari kita bersolawat kepada Nabi di luar sholat. Karena pasti seorang yang sholat pasti membaca sholawat. Tetapi di luar itu, mari kita baca sholawat dengan tujuan apa? Tujuan untuk mengagungkan Nabiullah Muhammad, tujuan untuk mencari wasilah kepada Allah melalui Nabi Muhammad, dan tujuan untuk dicintai dan diakui oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itulah yang terjadi pada diri kita semua. Kita diakui umatnya oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.